AudioJungle. Halo Sobat Gizi semua, kembali lagi nih dengan aku, Anggreni Sari di NutriTalk, yang pada episode kali ini akan membahas tentang gizi olahraga. Tentunya sekarang ini aku nggak sendirian karena ditemani oleh mahasiswa gizi dari FKM Unsri, ada Kak Alifia Kamenda Kalsapa. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya. Sibukannya apa nih akhir-akhir ini? Apa ya, menyibukkan diri aja kali ya. Diri aja ya. Nah, selain Kak Alivia, di sini juga ada Kak Melita, seorang olahragawati, atlet karate yang sudah banyak mengikuti perlombaan. Halo Kak, gimana Kak kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar baik juga. Baik ya. Kalau untuk kesehariannya, ini lagi apa Kak? Apakah lagi ada lomba yang akan diikuti atau persiapan lomba atau gimana? Ya ada kayak mau lomba persiapan lomba, latihan biasanya tuh paling ya latihan di hari Senin sama Kamis sampai Kamis saja, udah gitu sih Jadi aja ada kesibukannya. Lagi mau diikutin ya? Iya ada. Gitu. Nah, kita sering dengar nih tentang pentingnya makanan sehat untuk mendukung prestasi olahraga. Tapi pernah nggak sih sobat atlet merasa meskipun udah makan makanan yang baik, performa latihan tetap terasa kurang maksimal gitu? Nah, itulah yang akan kita bahas pada episode kali ini. Kami nih kan sekarang udah sering ya ikut perlombaan gitu, atau pertandingan karate gitu ya. Nah, kalau Kak Melita sendiri pernah nggak udah makan makanan yang bergizi, yang udah baik gitu kan, dan performa tandingnya tuh kayak kurang maksimal gitu? Lumayan sering ngerasa gitu karena biasanya kan kalau di perlombaan itu waktu lombanya itu biasanya kadang nggak sesuai gitu sama biasanya kita yang direncanain sama panitia biasanya, karena kan kalau kita mau ikut lomba itu biasanya udah persiapan itu dari pagi, biasanya itu persiapan dari pagi udah di tempat lomba, dan itu biasanya kalau mau lomba itu kadang nggak sesuai jadwal, biasanya bisa di siang hari ataupun bisa juga sampai malam gitu, karena itu kan nggak kadang tuh waktu lomba kayak di Palembang gitu biasanya itu jarang kayak sesuai gitu, pasti ada penambahan atletnya, biasanya di hari H juga bisa nambah jumlah atletnya. Jadi kalau makan itu kadang yang udah di pagi harinya, biasanya kalau udah kayak siang sampai malam itu udah capek, udah lelah biasanya, malahan jadi nambah males makan gitu, karena ya faktor itu, karena udah biasanya udah capek gitu sih. Oke, nah kalau tanggapan dari Kak Alif sendiri nih mengenai hal ini, bagaimana Kak? Terutama dari kacamata gizi ya, karena sebelum ini kan teori kita tahu makanannya itu asal bergizi aja udah cukup gitu ya untuk atlet gitu. Oke, jadi gini ya, banyak sekali faktor-faktor yang bisa menunjang prestasi seorang atlet, apalagi olahraga. Olahraga itu kan ditujukannya untuk prestasi juga, untuk mencapai prestasi gitu. Jadi pengennya ya berprestasi pastinya ya. Selain daripada latihan itu sendiri gitu, ternyata gizi itu punya faktor yang sangat penting untuk mencapai prestasi itu sendiri. Pemenuhan gizinya harus tepat gitu untuk atlet. Kita aja yang orang biasa butuh pemenuhan gizi, apalagi seorang atlet yang perlu performa maksimal gitu saat pertandingan berlangsung. Disinilah kita kenal yang namanya periodisasi gizi, yaitu pemenuhan dan penataan atau perencanaan gizi gitu ya, yang disesuaikan dengan intensitas latihan, kemudian juga fase-fase kompetisi dalam pertandingan itu sendiri gitu. Jadi ada pengaturannya sebelum pertandingan, kemudian saat pertandingan, setelah pertandingan, ataupun saat latihan itu sendiri. Jadi analoginya tuh kayak gini, ibaratnya sebuah mobil balap gitu ya, apakah mungkin bahan bakarnya kita kasih bahan bakar seperti mobil yang biasa? Kan enggak ya, perlu bahan bakar yang maksimal. Gitu juga sama seorang atlet yang perlu pemenuhan gizi maksimal untuk performa yang maksimal juga. Oke, berarti bukan hanya jenis makanan dan kandungan gizi saja yang perlu kita perhatikan ya, tapi juga waktu untuk konsumsi makanan yang disesuaikan dengan fase-fase dalam olahraga atau pertandingan gitu ya Kak ya? Betul sekali. Insight baru nih untuk kita semua, karena aku juga baru tahu kalau ada istilah periodisasi gizi. Nah, pantas aja kalau di perlombaan besar gitu ya,
ada nih makanan khusus atlet yang disediakan untuk atlet gitu. Selain dari meningkatkan performa, cukup penasaran juga nih, benefit apa sih yang akan didapatkan atlet kalau menerapkan pengaturan makanan yang tepat? Udah sempat di-mention untuk meningkatkan performa atlet gitu ya. Untuk meningkatkan performa atlet, kemudian selanjutnya itu juga mengurangi resiko cedera. Dan yang terakhir itu bisa untuk masa pemulihannya dia gitu. Kenapa meningkatkan performa atlet? Karena ya tentu saja itu kan sebagai seorang atlet itu perlu yang namanya makan makanan yang seimbang. Dari mana makanan itu berasal, dari mana energi itu berasal, tentunya dari makanan-makanan yang dikonsumsi gitu. Kalau makanan yang dikonsumsi aja nggak cukup untuk pemenuhan gizi dia, tentunya performanya juga akan jadi berkurang gitu. Jadi perlu yang namanya penataan gizi itu sendiri. Selanjutnya untuk mengurangi resiko cedera. Sini kita kenal zat gizi yang namanya protein. Itu sangat penting sekali untuk meregenerasi sel-sel, kemudian memperbaiki jaringan otot. Nah, disinilah fungsinya untuk mengurangi resiko cedera. Dan yang terakhir untuk fase pemulihan. Di situ juga penting ya, tadi di-mention juga bahwasanya perlu yang namanya zat gizi setelah pertandingan. Nah, disinilah gitu dia berfungsi untuk fase pemulihan setelah pertandingan itu sendiri. Nah, ternyata sepenting itu ya periodisasi gizi untuk atlet gitu. Nah, kalau Kak Mei nih, ada pengaturan makanan juga nggak sih Kak? Kayak sebelum, saat, atau setelah pertandingan gitu? Mungkin boleh di-spill tipis-tipis nih ke sobat gizi semua. Oke, kalau dari akunya biasanya sendiri itu kalau pengaturan makan itu nggak yang gimana-gimana banget gitu. Biasanya kalau di pagi hari, biasanya aku tuh biasanya kan kalau persiapan lomba itu dari pagi hari. Nah, biasanya kalau sarapan itu malahan aku biasanya makan lebih kayak porsinya lebih kecil aja gitu daripada biasanya. Karena kalau nervous itu kan biasanya banyak menimbulkan kayak apa ya, kayak ya itulah kayaknya. Nah, jadi kalau kayak mau pagi itu ya paling makan biasa gitu, makan nasi paling kayak lauk sayur gitu, tapi lebih ke porsi kecilnya aja gitu. Nah, kalau mau saat bertanding itu biasanya kan kalau kita tuh bisa lihat gitu, kita tuh kalau udah siang bisa tahu oh kita bertandingnya di jam berapa gitu. Nah, biasanya paling untuk persiapan mau saat bertanding itu ya paling udah minum aja gitu. Karena kalau makan malah biasanya kalau atlet karate Palembang itu jarang banget biasanya kalau udah mau bertanding itu makan biasanya. Malah itu jarang, termasuk yang jarang. Nah, kalau setelah bertanding kalau setelah bertanding itu biasanya makan, minum, paling gitu. Makan juga ya paling makan karena kan kita lomba itu biasanya udah disiapin sama pelatihnya gitu. Kalau dia dari karate biasanya itu paling banyak itu biasanya dibeliin paling ya nasi bungkus gitu, nggak ada yang kayak disiapin banget itu untuk saat bertanding atau setelah bertanding. Mungkin iya di perlombaan-perlombaan besar enggak yang sampai ada ahli gizinya, normalnya orang aja. Kalau makan ya nasi bungkus gitu, kayak paling ada nasinya aja, paling ayam, paling atau ikan gitu sih biasanya. Kalau di karate Palembang tuh biasanya kebanyakan gitu. Paling ya kalau setelah bertanding itu kan masih ada kayak jam istirahatnya gitu, baru lanjut bertanding lagi karena kan itu banyak tahapannya ya, bisa kayak 5 kali bertanding gitu. Paling itu diselingin sama minum air putih aja gitu, biar nggak terlalu kelelahan, nggak terlalu capek karena kan waktu lombanya itu lumayan panjang gitu, 3 menit itu menurut atlet karate itu udah lama banget karena udah menguras energi banget gitu. Paling dia minum aja gitu setelah bertanding gitu sih Kak biasanya. Ternyata masih banyak ya Iya. tantangan di lapangan gitu. Oh, banyak banget. Nggak, soalnya terutama soal penerapan Iya. periodisasi gizi gitu ya. Memang kadang teori dengan yang ada gitu tuh tidak sesuai Iya. sebenarnya. Tapi at least kita harus tetap berusaha melakukan yang terbaik ya. Nah, kalau untuk Kak Ali sendiri nih, intinya hal apa sih yang perlu diperhatikan dalam makanan untuk atlet gitu? Kalau kita bicara soal hal yang penting ya dalam makanan itu harus kita harus memperhatikan tepat, cukup, dan seimbang. Tepat itu tepat waktunya.
kemudian cukup juga porsinya dan seimbang zat gizinya. Kenapa dibilang tepat waktunya? Karena kalau kita konsumsi zat gizi yang cukup kemudian tapi waktunya nggak tepat gitu, tentunya itu juga kurang mendukung performa seorang atlet. Atau sebaliknya, waktunya sudah tepat tapi kok zat gizinya nggak tepat nih, atau porsinya nggak cukup, nggak sesuai, itu juga bisa mempengaruhi gitu. Tadi kalau kata Kak Mei bilang waktu-waktunya tuh belum sesuai gitu ya Kak. Yeah. Nah itulah tantangan-tantangan di lapangan tuh memang kadang ya masih perlu untuk diperbaiki kembali gitu ya. Jadi tantangan tersendiri juga terutama untuk di bidang gizi gitu. Itu sih, tepat, cukup, dan seimbang. Notes ya teman-teman semua, tepat, cukup, dan seimbang. Nah, tadi kita udah bahas tentang periodisasi gizi. Tapi sebelum lanjut, ada nih berita yang sempat viral beberapa saat lalu. Tapi tenang, bukan gosip tentang artis ya. Nah, dan mumpung nih ada ahlinya, Master Gizi dan juga atlet karate ya, langsung ada narasumbernya gitu. Kita lihat aja nih, ini dia beritanya. FYI Sobat, berita ini sebetulnya udah diklarifikasi oleh Menpora bahwa nasi box yang distribusikan untuk PON 21 itu adalah diperuntukkan untuk panitia pelaksana, bukan untuk atletnya gitu ya. Tapi terlepas dari itu, artinya makanan untuk atlet berbeda dengan makanan untuk orang pada umumnya. Nah, memang makanan dan zat gizi seperti apa sih dari Kak Alif sendiri nih untuk yang dibutuhkan oleh atlet gitu? Kalau kita bicara dari sudut pandang zat gizi gitu ya, sama kok kayak orang pada umumnya, perlu karbohidrat, protein, kemudian lemak, dan vitamin mineral gitu. Kalau kita bicara zat gizi, itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar gitu ya, dan zat gizi mikro, dia dibutuhin kecil tapi sangat-sangat penting untuk tubuh. Ini yang pertama, kalau makro itu ada karbohidrat. Karbohidrat ini sumber zat gizi utama gitu. Penting sekali, contohnya seperti nasi, kemudian roti gitu ya. Jadi jangan bilang kalau udah makan roti tapi tetap masih makan nasi itu. Kalau kata orang Indonesia kan belum makan nasi belum kenyang gitu ya, padahal udah makan udah makan roti dan lain sebagainya gitu. Nah ini juga perlu diperhatikan karena kalau di atlet ini biasanya ada yang namanya karbohidrat loading, kemudian juga memperhatikan indeks glikemiknya. Nah indeks glikemik yang tinggi itu biasanya untuk yang setelah pertandingan, kemudian indeks yang glikemik rendah itu untuk yang sebelum pertandingan, biasanya dikonsumsi 2 jam sebelum pertandingan. Jadi nanti ketika pertandingan pelepasan glukosanya itu udah saat itulah gitu loh. Jadi performanya bisa semakin maksimal. Kemudian yang kedua ada protein. Protein ini penting banget untuk memperbaiki jaringan-jaringan otot karena saat pertandingan nanti ya banyak hal gitu yang terjadi ya Kak Mei ya. Iya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan gitu, bisa aja cedera dan lain sebagainya. Jadi disitulah fungsi protein itu sendiri gitu. Nah untuk protein ini kan ada 2 macam nih. Yang pertama nabati, kemudian hewani. Tapi pada umumnya sih kalau atlet itu lebih cenderung ke hewani gitu nggak? Iya, biasanya hewani. Bisa dari dada ayam atau telur atau juga ada tuh susu protein ya. Kemudian lemak. Lemak ini yang paling bagus itu dari omega 3-nya itu. Omega 3 ini juga bantu untuk meregenerasi sel-selnya, kemudian memperbaiki jaringan otot dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya didapat dari ikan, jenis-jenis ikan gitu. Nah, selanjutnya ada vitamin dan mineral. Ini tadi yang disebut sebagai zat gizi mikro. Dia memang dibutuhkan tubuhnya tuh nggak banyak-banyak banget, cuma sedikit, tapi penting banget. Ketika seseorang itu kekurangan vitamin, kekurangan mineral, juga bisa mengganggu metabolisme dalam tubuhnya. Ketika metabolisme tubuhnya terganggu, ya ini juga akan mengganggu performa dalam pertandingan nanti gitu ya. Jadi perlu yang seimbang tadi. Kalau kita tadi ada prinsip tepat, cukup, dan seimbang, disinilah pentingnya keseimbangan gizi itu sendiri. Jadi gitu. Berarti walaupun pada saat-saat tertentu ada zat gizi yang diutamakan, tapi tetap harus komplit ya zat gizinya ya. Betul sekali.
Emangnya gimana sih Kak? Kan biasanya tuh atlet itu biasanya nggak terlalu mementingkan gizi gitu. Biasanya orang awam aja gitu, orang biasanya gitu. Emang gimana sih rekomendasi makan yang tepat itu untuk sesuai dari yang Kakak sebutin tadi, yang tepat itu untuk atlet karate karena kan eh, ada yang Kakak sebutin tadi 2 jam sebelum, 2 jam setelah pertandingan gitu kan. Biasanya atlet biasanya nggak terlalu paham ke hal begitu gitu. Gimana sih Kak emang rekomendasi makannya gitu? Oke, kalau rekomendasi makan ya, kita bicara rekomendasi makan yang pasti sesuai dengan isi piringku. Nah, isi piringku ini apa gitu? Dulu tuh kita kenal 4 sehat 5 sempurna ya teman-teman semua, 4 sehat 5 sempurna gitu. Bahkan sampai ada lagunya, sangat booming banget 4 sehat 5 sempurna ini. Tapi ini sekarang udah nggak berlaku, sekarang itu dikenalnya dengan isi piringku. Jadi Kemenkes udah mengeluarkan pedoman makan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang, namanya isi piringku. Jadi melalui isi piringku ini kita tahu berapa sih porsinya. Kalau kita bicara atlet karate ya, atlet karate itu kan termasuk kategori intensitas tinggi. Iya. Karena dia katanya tadi 3 menit aja rasanya udah Ya. lama banget ya. Gitu. Lama banget, 3 menit aja. Oke, nah kalau latihan intensitas tinggi pada atlet karate biasanya itu setengah piringnya itu adalah karbohidrat, seperempat piringnya itu sayuran atau buah, sayuran dan buah lah. Dan seperempatnya lagi itu lauk tanpa lemak gitu. Nah itu untuk yang versi latihan intensitas tinggi. Tapi beda lagi ya kalau kita bicara 2 jam sebelum, kemudian 4 jam sebelum atau 30 menit sebelum dari pertandingan itu sendiri gitu. Untuk karbohidratnya dari mana? Kan itu perlu kita konversi kayak yang setengah piring itu seberapa centong sih gitu kan. Kalau orang awam gitu mungkin ya masih sedikit bingung ya, setengah piring seberapa, setengah piringnya kita, setengah piringnya Kak Mei atau setengah piringnya Kak Siwi gitu kan pasti juga beda-beda gitu. Setengah piring ini bisa kalau misalkan tadi karbohidrat nggak cuma dari nasi aja, bisa jadi mie juga. Itu bisa 2 centong nasi atau ditambah juga 3 sendok mie gitu. Atau kalau yang versi lauk tanpa lemaknya bisa juga dari ikan-ikanan gitu ya, atau mau empal juga boleh, empal goreng gitu ya. Terus kemudian sayurnya bisa dari sayur sop itu sekitar 1 mangkuk. Jangan lupa buahnya juga, buahnya bisa dari pepaya itu bisa sekitar 1 porsi pepaya itulah ya, 1 mangkuk kecil itu. Kemudian ditambah juga jangan lupa asupan cairannya gitu. Gimana nih Kak Mei ya? Udah menjawab berarti ya dari pertanyaan tadi? Iya ternyata banyak banget ya pengaturan untuk atlet-atlet gitu. Betul, Biasanya orang biasanya itu nggak terlalu paham gitu kemana makannya di mana gitu, apa karbonya, apalagi karbo protein itu pasti orang awam tuh kayak apa sih itu emang gimana sih gitu ya. Oke, segitu dulu nih pembahasan di episode kali ini. Terima kasih untuk Kak Alivia yang sudah meluangkan waktu dan juga Kak Mei sudah meluangkan waktu di NutriTalk kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Dadah.